Halo, selamat datang di video kami. Ini adalah video catatan harian atau catatan mingguan ya, lebih tepatnya karena selama 17 minggu ini kami akan belajar tentang Growing Kids God's Way dan mencoba menerapkan apa yang ada di buku ini, dan saya mencoba untuk merecord atau mencoba mendokumentasikan bagaimana kami mempraktekkan Growing Kids God's Way untuk anak-anak kami. Tujuannya ini adalah sebagai arsip yang mungkin suatu hari akan dilihat anak kami. Jadi kalau anak saya lihat video ini suatu hari, inilah bagaimana kami belajar bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak. Nah, di pertemuan pertama kemarin secara online kita membahas tentang bagaimana menghasilkan anak yang bermoral. Saya akan memberikan sedikit rangkuman, kemudian nanti saya akan memberikan contoh bagaimana kemudian prinsip-prinsip itu diterapkan di dalam keluarga kami. Yang pertama, waktu kita membahas tentang bab 1, bagaimana menghasilkan anak yang bermoral. Tentu moral yang mana nih? Kalau kita karena bahan Growing Kids God's Way ini dan kita sebagai orang Kristen, maka jelas dasar moralitas kita adalah Alkitab. Satu dasar yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh diganggu-gugat. Itu yang pertama. Lalu dasar moralitas Alkitabiah itu kemudian ditarik ke dalam dasar praktis menjadi alasan kenapa bermoral. Kenapa sih kita harus berperilaku moral? Kenapa anak itu harus berperilaku moral? Maka cara mengajarkannya adalah bagaimana kita memandang orang lain sebagai orang yang juga dikasihi Tuhan. Orang yang diciptakan Tuhan, ditebus, diselamatkan, dikasihi secara luar biasa oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita juga tidak mengasihi orang lain. Karena waktu kita memperlakukan seseorang secara buruk, maka kita sedang memperlakukan ciptaan Tuhan secara buruk pula. Antri, karena kalau kita tidak antri, nanti orang-orang bisa nggak bisa belanja. Lanjut lagi ke pendidikan moral, itu dimulai dari mana? Apakah di sekolah, apakah di les, atau di mana? Tentu kita sepakati bersama pendidikan moral berasal dari rumah. Karena hakikat pendidikan moral itu harus dilakukan berulang-ulang, dan pendidikan moral harus diajarkan dengan keteladanan. Artinya, waktu belajar lagi tentang Growing Kids God's Way ini, maka sebetulnya bukan kami sedang mengajari anak kami, tapi kami sedang melatih diri kami dulu untuk berperilaku moral supaya anak kami nanti dapat menunjukkan perilaku moral yang baik. Kapan prinsip moral terbaik diberikan? Prinsip moral terbaik diberikan ketika non-conflict time. Conflict time itu seperti apa sih? Ini contohnya. Ketika anak kami menangis, maka tidak mungkin kita menanamkan prinsip moral karena akan mental. Tapi waktu terbaiknya adalah ketika non-conflict time. Jadi saya sebagai orang tua harus aware kapan atau bagaimana saya menanamkan nilai-nilai moral itu sebelum ada konflik, sebelum kejadiannya terjadi. Jadi saya harus peka melihat kalau ada satu masalah, maka saya harus belajar menahan diri untuk tidak menegur terlalu panjang anak itu di saat konflik, dan memberitahu dia ketika tidak ada konflik supaya ketika terjadi kasusnya nanti dia sudah siap menghadapi hal tersebut. Nah, ini contoh untuk penerapan di keluarga kami adalah ketika dia suka anak kami lama sekali makannya. Kami latih untuk makan sendiri, tapi makannya jadi lama sekali. Penerapan kami di minggu pertama ini adalah mencoba mengajar dia untuk makan tepat waktu. Caranya adalah dengan menggunakan timer di oven. Ini wawancaranya dengan anaknya. Joshua, kesepakatan kita soal makan, berapa lama waktunya makan? 11 menit. 11? Bukan. Berapa? Nggak tahu. Makan itu maksimal berapa? 20 menit. 20 menit disetting dengan apa yuk? Oven. Yosua tahu kalau ovennya bunyi ting artinya waktunya sudah selesai. Kalau waktunya sudah selesai maka
aku nggak boleh makan macem-macem. Oke, makanannya langsung diambil ayah Ya. dan waktunya selesai ya. Ya. Bagaimana dia kemudian mencoba menerapkan, dan puji Tuhan di minggu pertama ini dia berhasil tepat waktu makan tanpa kami harus terlalu banyak mengingatkan, karena biasanya di meja makan itu adalah ladang pertempuran. Kami harus marah-marah, kami harus ngomel. Nah, salah satu yang kami diingatkan lewat sesi satu kemarin adalah soal ngomel ke anak, karena seringkali perilaku moral anak yang tidak baik itu kita tanggapi dengan ngomel yang panjang, dan akibatnya tidak baik untuk anak dan tidak baik untuk kita semua. Ya, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga catatan harian kami ini menjadi dokumen yang kami simpan untuk kami pelajari, dan kalau ada yang mau melihatnya, monggo silakan. Kami bukan orang tua yang sempurna dan sudah melakukan semuanya dengan baik, tapi kami sepakati bersama, saya dan istri, bahwa kita adalah orang tua yang harus mau belajar, harus mau terus bertumbuh, dan harus mau terus berusaha untuk belajar lagi